Bang Boy, mau kemana? Ada apaan sih pakai manggil-manggil? Duduk dulu, kita ngopi, ada gorengan nih. Sini duduk Bang Boy. Bang Boy, aneh pesenin kopi ya? Yah, nggak usah. Gua gak suka minuman seperti itu, Bang. Minuman bagaimana sukanya Bang Boy? Gua sih sukanya minuman nih yang warna-warni. Apabila gua minum nih, hayalan gue itu bidadari. Masya Allah. Emang masih suka-suka kayak begitu Bang Boy? Masih suka minum-minuman? Ya suka. Loh, gua masih muda, masih kuat. Otot gua lihat aja. Astagfirullahaladzim Bang Boy. Hidup tuh sebentar. Nggak lama kita di dunia. Emang pengennya begini-gini baik. Kan kita pengen jadi orang yang baik. Kita pengen dalam keadaan husnul khotimah ketika kita mati nanti. Ente bisa aja ngomong begitu. Situ mah Ustad, jaminannya masuk surga. Coba seperti gua. Gua sering rampok, sering main perempuan, judi, minum. Apa jaminannya buat gua? Apa gua bisa kayak lo? Tobat gua diterima? Coba. Enggak begitu juga Bang Boy. Ustadz juga belum tentu jaminannya masuk surga. Bisa jadi Bang Boy juga masuk surga kalau Bang Boy taubat. Harus gimana gua? Iya. Kalau di mata masyarakat, gua ini udah jelek banget. Gua mau berbuat baik aja, pandangan masyarakat gimana? Gua udah dicap jelek aja. Nah, begini Bang Boy nih. Mau dengerin gak ceritanya? Coba ente cerita. Ini aneh cerita ini. Diriwayatkan di hadis Imam Muslim, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang dia sudah membunuh 99 orang. Bahkan sampai 100 orang. Suatu ketika, ini si laki-laki ini terbesit di dalam hatinya nih Bang Boy. Dia pengen banget menjadi orang yang baik. Dia pengen banget jadi orang yang diterima sama Allah. Kan gitu. Akhirnya si laki-laki ini bicaralah ke teman-temannya. Dia cari informasi. Ada nggak sih yang bisa ngasih arahan sama gua, kata si laki-laki ini, supaya gua ini menjadi orang yang baik. Itu kata si laki-laki. Akhirnya disarankanlah ada seorang rahib. Coba dah ente temuin, insya Allah di sana ada jawabannya dari apa yang menjadi kekhawatiran di hati ente. 99 orang sudah dibunuh, apakah taubatnya dia bisa diterima sama Allah? Gitu. Akhirnya dia pergilah nih si laki-laki nemuin seorang rahib. Seorang rahib itu tokoh agama. Dia temuin, dia tanya, "Wahai rahib, apakah taubatku, dosaku diampuni sama Allah kalau saya sudah mengakui dosa-dosa yang saya telah lakukan? Yaitu 99 orang saya sudah bunuh." Tuh kata laki-laki tuh. 99 orang Bang Boy. Bang Boy mah baru berapa? Bukan berarti harus nambah lagi, bukan. 99 dia nanya nih sama rahib. Dia ngomong, kira-kira diampuni enggak? Apa kata si rahib itu? Coba apa jawabannya? Kata si rahib itu jawabannya, tidak bisa. Akhirnya begitu dia dengar bahasa si rahib itu atau jawaban rahib itu dari pertanyaan dia,
Dia ngomong, tidak bisa, kata si rahib. Kesel dia. 99 orang saya bunuh. Saya pengen minta penjelasan apakah dosa saya ini diterima. Si rahib bilang, nggak bisa diterima. Nggak bisa. Sekalian baik dah saya bunuh lagi. Dibunuh lagi tuh Bang Boy. Jadi berapa tuh? 100. Jadi 100 orang. Bayangin. Dia mencari sebuah jawaban. Si rahib ini tidak memberikan jawaban yang jelas atau tidak memberikan solusi yang baik. Akhirnya dibunuh lagi tuh si rahib. Datanglah dia. Kisahnya ini nggak berhenti di situ. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda kembali bahwasanya kisah ini masih berlanjut. Si laki-laki ini nemuin lagi nih seorang alim ulama atau seorang kiai lah, Bang Boy, yang ngomong, wahai Pak Yai, apakah dosaku 100 orang yang saya bunuh bisa diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawabannya? Pak Yai bilang, dosa engkau bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata si laki-laki itu. Bagaimana caranya Pak Yai? Sekarang kamu pergi dari kampung ini, hijrah dah ke kampung sebelah. Oh, kampung sebelah. Ya pokoknya hijrah aja. Hijrah ke kampung sebelah yang di sono banyak orang-orang yang taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Pak Yai itu. Akhirnya dijalanin tuh. Kalau engkau sudah melakukan perjalanan dari kota kamu yang sekarang nih menuju ke kota yang orang-orang beriman, orang-orang yang tunduk dan patuh dan taat kepada Allah, insya Allah taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Pergilah nih si laki-laki ini. Dia pergi ke sebuah kota yang dimana di situ banyak orang-orang yang taat terhadap ajaran agama Allah. Iya. Itu Bang Boy. Begitu di dalam perjalanan, belum sampai dia ke kota yang dituju, ajalnya menjemput Bang Boy. Meninggal. Nah, datang nih malaikat rahmat sama malaikat azab. Bertengkar nih berdua. Mau siapa yang dapetin nih? Si laki-laki yang mau bertobat ini. Malaikat rahmat mau, malaikat azab juga mau. Berebut dia berdua nih. Karena dosanya udah gede banget kalau menurut malaikat azab. Kata malaikat rahmat, dia mau bertobat dalam perjalanan untuk bertobat. Begitu ribut nih malaikat rahmat, malaikat azab memperebutkan nih daripada si sosok jenazah atau mayit si laki-laki ini. Turunlah malaikat yang berwujud manusia, Bang Bogel. Kata malaikat yang berwujud manusia ini bilang kepada malaikat rahmat dan malaikat azab, jangan engkau putuskan dulu ruh ini masuk ke malaikat rahmat atau malaikat azab. Terus caranya bagaimana? Kata kedua malaikat. Akhirnya dibilang nih sama malaikat yang berwujud manusia ini, coba hitung jarak sosok manusia ini atau laki-laki ini, perjalanan dia dari kotanya menuju ke kota yang akan dituju ini, hijrahnya nih, perjalanan hijrahnya dia pengen jadi orang baik, kira-kira lebih panjang mana? Gitu. Ngedeketin kota yang akan dituju atau masih jauh dari kota yang dituju. Gitu. Begitu udah dihitung ukur, kata malaikat rahmat, dia sudah meninggalkan kampungnya dan lebih dekat kepada kota yang akan dia tuju. Siapa tuh? Kata malaikat rahmat. Malaikat azab juga ngomong, betul. Kalau saya ukur dari kota yang akan dituju dengan kota asalnya dia, ini lebih dekat kepada kota yang akan dituju. Kata malaikat azab. Nah, berarti langkah daripada laki-laki ini untuk menuju kebaikan lebih panjang. Lebih panjang. Karena dia sudah beritikat
ingin menjadi yang baik. Akhirnya Allah angkatlah dia menjadi ruh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbuat dosa, ketika kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, mengakui dosa-dosa kita pengen jadi orang baik, insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, Bang Boy. Ya, dalam hati kecil gue juga, gue ini manusia biasa. Pengen gue juga berubah. Ya Allah, amin, amin. Tapi gimana gue bisa diterima gitu? Gini Bang Boy, tadi itu ceritakan ya, yang tadi Bang Boy udah dengerin kan, Iya. itu masih diterima Bang Boy. Intinya Bang Boy, ketika kita tulus, tubu ilallahi taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah dengan tulus karena sungguh-sungguh kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah, insya Allah dikabul sama Allah. Jadi jangan khawatir Bang Boy, ikhlas, minta ampunan, permohonan kepada Allah, taubat dah buru-buru sebelum nyawa kita dipanggil sama Allah. Begitu ya Tad? Iya. Ya Allah, Alhamdulillah. gue pengen banget ini. Gue pengen berubah Tad. Amin, amin. Iya. Aneh doain dah ya, biang Bang Boy bisa jadi orang yang lebih baik. Buru-buru dah hijrah. Ya, Jangan ada di tempat yang sama lagi Bang Boy. Iya. Buru-buru dah. Aneh doain banget Bang Boy ya. Ya gue tinggalin dah semua kerjaan gue, kayak minum-minum, gue mau tinggal dah. Amin Pengen ya Allah. berubah. Terima kasih ya. Gua Amin. juga atas sarannya ini. Amin, amin. Atas pemberitahuannya gue jadi. Sama-sama Bang Boy. Jadi pengen sedih gua tadi. Ya udah. Gua minta maaf Mudah-mudahan aja jadi nih ya. baik ya. Iya. Jadi orang baik, Bang Iya. Boy jadi yang benar-benar Iya. manfaat. Niatin karena Allah. Iya, saya niat karena Allah dah. Amin Ya, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.